Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Fal. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk membahas Commander Archer yang baru dikeluarkan sama Lilith pada pagi hari ini. Kita akan coba bahas seberapa bagus, seberapa OP Commander yang dikeluarkan ya. Oke, tanpa membuang waktu, kita mulai. Commander pertama yang dikeluarkan sama Lilith adalah Dido. Commander Archer Garrison Support. Commander ini pasti ada di MGE. Kita akan bahas seberapa bagus di compare dengan commander-commander yang lain ya, khususnya Archer juga. Nah, kita bahas skillnya dulu nih. Pertama direct damage 2000 skillnya ya, aktif skillnya. Yang kedua adalah dia ada pengurangan 30% skill damage dari musuh untuk 5 musuh selama 3 detik. Yang kedua adalah Archer defense bonus 20%. Terus Archer deal increase damage to infantry, jadi dia normal attack nambah 5% ke infantry. Terus dia ada pengurangan 10% dari normal attack lawan. Yang ketiga adalah Archer attack bonus 20%. Jadi kalau dia di Kirisen attacknya tambah 20%. Terus ada 20% kemungkinan untuk menyalakan ambush efek ini selama 3 detik dan berjalan dalam 8 detik. Yang keempat adalah skill keempat adalah mengenai Archer, dia nambah health 20%. Terus dia itu mengurangin skill damage dari lawan 15% setiap 10 detik. Dan yang terakhir adalah dia increase menambah 40% attack kalau dia garrison. Terus ada 30% kemungkinan itu mengurangin musuh punya defense 40% sama menjalankan abuse effect selama 3 detik, dan skill ini akan dijalankan setiap 8 detik. Oke, nanti kita akan bahas nih seberapa bagus Dido ya. Yang kedua adalah Cukup yang ini well nih. Commander well Archer facility skill. Ini untuk open field ya biasanya ya. Skillnya coba kita lihat. Skillnya adalah direct damage 2000 untuk 5 5 musuh seperti ISG ya, berkurang 15% kalau nambah nambah musuhnya. Terus ada tambahan nih, all targets deal 5% less damage for the next 3 second. Jadi kalau dijalankan skill ini 15% nih berkurang damage-nya dari musuh. Yang kedua adalah health-nya bertambah 30%. Terus 5% extra damage bonus ya, dan direct damage 500 untuk 50%, kemungkinan 50% direct damage tambah lagi nih 500. Nah, ini akan dijalankan setiap 5 detik. Yang ketiga, apa, skill damage tambah 20%. Normal attack-nya itu akan bertambah 50%, tapi kemungkinan hanya 10%. Dijalankan setiap 5 detik. Skill yang keempat. Skill yang keempat itu adalah damage bonusnya bertambah 10%. Direct damage factornya bertambah 1500. Direct damage bonus itu bertambah 10% untuk 10 detik. Dan 1500 untuk 3 musuh. Nah, yang kelima adalah dia ini akan meningkatkan 10% damage untuk 15 detik. Oke, dan akan uh, menambah range 30 30. Oke, setiap dia jalankan skill damage. Nah, untuk kita membahas seberapa bagus commander, berarti kita mesti ada perbandingan. Nah, oke teman-teman, saya coba untuk membawa teman-teman ke kita punya perbandingan. Kita bahas cukup yang dulu ya. Kita lihat di sini. Commander yang ada AOE kita untuk Archer itu ada siapa? Ada Cukup yang YSG, Artemisia, Nebu, sama Tutmos. Kalau dilihat dari direct damage bonus nih,
Ya, cukup yang itu udah 2000. Terus kalau AOE 5 minus 5, 2000 ini adalah yang paling besar di antara yang lain-lain. ISG itu ada 1700 dan dua kali. Kenapa dua kali? Satu adalah yang aktif skill, satu adalah di expert. Nah, kalau cukup yang 2000 minus 15% dan 1500 kali 3. Jadi boleh katakan untuk AOE hampir sama nih antara cukup yang sama ISG. Kalau yang lain Artemisia, Nebu sama Tutmos lebih kecil. Untuk AOE sendiri cukup yang itu dia 5 sama dengan ISG sama dengan Nebu. Nah, kelebihan cukup yang apa? Kalau untuk skill damage sebenarnya ISG itu 55%. Kalau cukup yang itu 20%. Sebenarnya ISG lebih bagus, lebih banyak daripada cukup yang. Terus untuk damage, nah ini normal damage nih, cukup yang nambah 25%, sedangkan ISG nggak ada. Ya, Artemisia juga nggak ada. Artemisia ada di defense sama di health. Ya kan? ISG ada defense 40%, cukup yang ada health 30%. Terus apa kelebihannya? Nih, kelebihannya nih. Skill, kalau dia keluarin skill, si Sukul yang keluarin skill, aktif skillnya, itu 15% less damage untuk 3 detik. Jadi siapapun yang swarm dia, untuk nyerang dia, kalau dia lagi keluarkan skill, damage dia akan berkurang. Damage dia di sini dia kan 25% nih, tambah lagi 15% selama 3 detik. Terus kalau dia lagi di map 50% kemungkinan deal direct damage 500 di sini selama 5 detik. Yang ketiga adalah normal attack dia 10% kemungkinan untuk increase 50% attack setiap 5 detik. Dan yang terakhir skill damage dia itu nambah rate 30. Sedangkan untuk ISG untuk direct damage bonusnya memang hampir sama. Skill damage lebih besar daripada Cukel yang, ya kan? Defense-nya lebih bagus. Cuman kan kalau di Cukel yang ini damage-nya jauh lebih bagus, ya, dan health-nya 30%. Jadi untuk tebal sih lebih kelihatannya lebih tebal Cukel yang. Nah, dan dia ada skill-skill tambahan di sini untuk AOE maupun meningkatkan increase. Jadi boleh katakan dibandingkan dengan ISG dia lebih bagus. Dibandingkan dengan Artemisia ya direct direct damage-nya udah lebih bagus Cukel yang. AOE-nya lebih banyak Cukel yang. Ya kan? Skill damage lebih bagus Cukel yang. Nah, damage lebih bagus Cukel yang. Dia ada defense 20 dan health-nya lebih bagus Cukel yang. Nah, untuk Artemisia, kalau dia range dia itu di 80%, 50% kemungkinan lakukan silence dan increase damage 50% selama 5 detik. Ini yang biasanya bagus nih. Nah, untuk Battlefield terus nomor attack 10% kemungkinan untuk damage per second 400 untuk 3. Sedangkan Cukel yang adalah 50%, ya kan? Terus di sini on map 50% kemungkinan directnya 500, sedangkan Artemisia hanya 400. Juga yang 5 detik, Artemisia 3 detik. Extra skill damage 15%, sedangkan di sini extra skill damage terus menerus 20%. Dan cukup yang itu apa sedangkan Artemisia itu hanya kemungkinan 10%. Jadi ini perbandingannya dengan Artemisia. Kalau dengan Nebu direct damage-nya gedean cukup yang. Nah, kelebihan Nebu itu lari lebih cepat nih, 15%. AOE-nya sama, damage-nya kalah di 25-20, skill damage-nya di cukup yang ada 20 dia tidak ada. Defense-nya Nebu ada 30. Tetapi jangan salah, cukup yang ada health 30. Oke, jadi saya tidak detailnya seperti tadi. Tutmod sudah pasti ya jauh di bawah cukup yang. Jadi kalau untuk AOE dia yang terbaik saat ini cukup yang ya. Nah, apakah dia itu berarti harus
Pairingnya siapa? Kalau saya, menurut saya sih dia kalau pairing sama Budika nih, waduh, ini ya teman-teman lihat ya. Saya pairing Budika sama Cukeliang nih. Apa yang akan kita dapat? Budika ini defense-nya 30, attack-nya 30. Jadi kalau ini digabung ya, skill damage-nya bertambah 55%, damage-nya bertambah 25, attack-nya bertambah 30, defense-nya bertambah 30, health-nya bertambah 30, skill damage reduction-nya bertambah 25%. Khusus untuk hajar infanteri, wow, tambah 5%. Oh sorry, ya untuk cukel yang nggak ada ya. Jadi, dan damage directnya nih, apa direct damage bonusnya 2300 tambah AOE seperti ini. Oh, sangat-sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi saya nggak sabar nih untuk ngetes Bodica sama Cukeliang. Saya yakin sih dengan Bodica sama Cukeliang bisa lawan Nevsky sama Joan nih ya, untuk Battlefield ya. Nah, yang kedua adalah saya coba bahas Dido. Dido ini, nah Dido ini saya coba bahas, saya compare dengan komandernya Garrison ya. Commander Garrison, Dido, Artemisia, Amanitor, Artemisia, Herasius sama ISS. Dilihat dari sini, direct damage-nya Dido itu 2000, terbesar ya. Di antara yang lain, Artemisia itu dia ada AOE-nya, Herasius itu ada AOE, sama ISS AOE. Nah, berarti kalau saya pikir Dido ini kan dia nggak ada AOE nih. Yang ada AOE Herasius, kemungkinan ya Dido gabung sama Herasius atau ISS. Kenal gitu? Kalau kita lihat di sini teman-teman, kalau dia Garrison ya, ini Garrison nih. Kalau dia Garrison, berarti apa yang dia dapat, damage-nya, dia musuh damage itu berkurang 10%, attack-nya, attack bertambah 60%, defense tambah 20, health-nya 20, skill damage reduction 45, damage to infantry 5%. Dimana kalau kita lihat Artemisia nggak ada, cuma 40 dan 20, Amanitor. Terus Artemisia cuma 20-20. Nah, terus bagusan Herasius atau ISS. Herasius health-nya tambah 30%, sedangkan kalau untuk ISS kan sebenarnya attack-nya bertambah 30. Jadi kalau menurut pandangan saya, Dido ini bagus banget untuk Garrison sama eh, apa kota ya. Kalau kota saya lebih cenderung digabungkan dengan ISS. Kenapa? Jadi attack-nya itu nambah. Ini di sini 60 100%. Karena kalau kota kita di attack, kemungkinan besar itu nggak ada yang apa yang kirim pasukan nih. Sedangkan kalau kita kita garrison kan lama nih. Kalau lama berarti health-nya mesti yang bertambah health nih 30% tambah 20%. Berarti 50% health bertambah, defense-nya itu bertambah 35, attack-nya memang berkurang nggak 100%, cuman 60 tambah 15 75%. Sedangkan untuk skill-skill yang lain-lainnya, Herasius memang ada mighty skill 30% kemungkinan direct damage 1000 di saat terdesak, tapi ini sih susah lah keluarnya. Garrisonnya 15%. Sorry, kalau dia keluarkan skill damage ada kemungkinan naik 20% sama mighty shield 40. Nah, sedangkan kalau untuk ISS mengurangin speed, ini kan nggak guna nih untuk battlefield ya. Kalau dia kepasukannya berkurang 50%, increase lagi damage 20%. Bayang ya, damage di sini 20, ya kan? Si Dido minus 10. Nah, jadi dan ini dua type unit increase 20% attack. Nah, ini pasti ada kemungkinan besar kan kita ada dua type lah ya. Nggak sih, kotak kita nggak mungkin cuma satu, tinggal sisa satu type. Nah, kesimpulannya teman-teman, kesimpulannya adalah seberapa bagus
Commander yang akan baru dikeluarkan ini membuat saya bagus sekali ya. Khususnya untuk si Cuke Liang untuk Battlefield. Kalau kita gabungkan dengan Bodica Cuke Liang, saya cukup yakin ini akan jadi meta nih, metanya Archer. Nah, yang kedua adalah si Dido bagus juga untuk Garrison. Saya sebenarnya sedang lagi membangun ya sebenarnya pas sih. Saya lagi membangun Erasius udah 5554 ISS dari daily bundling sekarang udah 5552. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah worth it nggak? Kalau kamu pemain Archer, menurut saya kalau kamu pemain Archer mau ambil Bodica dulu atau mau ambil Cukliang dulu, saya sarankan Bodica dulu. Tetap Bodica dulu. Bodica tuh kuat banget sih. Nah, kalau kamu udah punya Bodica, Cukliang itu nomor 2. Nomor 3 baru Sentry. Kalau kamu pemain Archer. Nah, kalau kamu mau Garrison, ya kan, kalau kamu mau Garrison, saya rasa tidak diragukan lagi Dido. Jadi teman-teman, ini menurut pandangan saya. Bagaimana menurut pandangan kalian? Kalian bisa taruh di kolom komentar, dan semoga informasi ini dapat membantu teman-teman untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara kita bermain Rise of Kingdom khususnya untuk pemain Archer. Terima kasih.